Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita disebut jadi tempat buangan Real Madrid. Arsenal banjir pemain top Eropa, tiket Liga Champions bisa diperebutkan. Arsenal selalu menjadi tempat buangan Real Madrid setelah Luka Jovic dikabarkan akan segera menyusul Martin Odegaard. Arsenal berhasil mendatangkan gelandang asal Norwegia Martin Odegaard pada bursa transfer musim panas 2021. Odegaard didatangkan Arsenal dari klub raksasa Liga Spanyol, Real Madrid dengan biaya sebesar 35 juta euro atau setara dengan 581,2 miliar rupiah. Sebelumnya, Odegaard memang pernah menjalani masa peminjaman di Arsenal. Arsenal menjamin Odegaard selama setengah musim pada Januari 2021. Meski hanya bergabung selama setengah musim, gelandang berusia 22 tahun itu tampil sebanyak 20 kali untuk Arsenal di berbagai kompetisi. Performa Odegaard yang cukup apik di lini tengah membuat Arsenal tertarik untuk memboyong secara permanen pada akhir musim 2020-2021. Sebenarnya, Arsenal juga sempat ingin merekrut rekan setim Odegaard di Real Madrid, Dani Ceballos. Akan tetapi, Real Madrid menolak tawaran Arsenal dan ingin mempertahankan Ceballos. Pada musim 2021-2022, Odegaard sudah memainkan 8 laga di Liga Inggris dan berhasil mencetak 1 gol. Usai berhasil mendapatkan Odegaard, Arsenal nampak ketagihan untuk memboyong pemain Real Madrid lainnya. Pemain Real Madrid yang saat ini dikabarkan akan bergabung dengan Arsenal adalah Luka Jovic. Dilansir dari bolasport.com dari Football Espana, Jovic memang dikaitkan dengan rumor kepergiannya dari Real Madrid. Rencananya penyerang asal Serbia itu akan hengkang dari Real Madrid pada Januari 2022. Hal itu karena Jovic tidak kunjung mendapatkan menit bermain yang maksimal di Santiago Bernabeu. Musim ini, Jovic juga baru memainkan 6 laga bersama dengan Real Madrid di berbagai kompetisi. Jovic bahkan hanya bermain sebagai pemain pengganti dan mencatatkan total 84 menit bermain dari 6 laga. Arsenal juga berencana memboyong penyerang berusia 23 tahun itu dengan status pinjaman pada Januari nanti. Akan tetapi, Arsenal juga mau jika ada kesepakatan pembelian di akhir musim 2021-2022. Real Madrid berencana mematok harga sebesar 25 juta euro atau setara dengan 415,2 miliar rupiah untuk Jovic. Jika Jovic benar-benar hijrah ke London, maka Arsenal sudah dipastikan akan menjadi tempat buangan Real Madrid. Pasalnya sudah ada beberapa pemain yang dibuang Real Madrid untuk bergabung dengan Arsenal. Salah satu nama terkenal tentunya adalah Mesut Ozil, yang saat ini bermain untuk Fenerbahce. Sementara itu, sosok terbaru adalah Odegaard dan Ceballos, yang juga sama-sama menjadi pemain pinjaman Arsenal pada musim lalu. Di sisi lain, Martin Keown merasa bahwa Arsenal masih bisa lolos ke Liga Champions musim ini, setelah performa impresif mereka dalam beberapa pekan terakhir. The Gunners mengawali musim dengan 3 kekalahan beruntun di Premier League. Akan tetapi, sejak itu mereka justru tak terkalahkan dalam 7 laga untuk mengangkat posisi mereka dalam klasemen saat ini menjadi urutan ke-6. Berbicara sebelum laga perdana musim 2021-2022, Arsenal melawan Brentford, Martin Keown sempat mengklaim bahwa finish di 4 besar tidak akan menjadi target pasukan Mikel Arteta tersebut musim ini. Namun melihat hasil mereka baru-baru ini, mantan bek tengah The Gunners itu mengubah pandangannya dan kini percaya bahwa klub London Utara punya peluang realistis untuk lolos ke kompetisi premium Eropa musim depan. Saya pikir kemenangan melawan Leicester adalah sebuah pernyataan. Ketika Anda pergi ke sana dan Anda melakukan itu terhadap Leicester, Anda telah melewati tantangan besar lainnya dalam perkembangan Anda. Saat ini mereka mungkin hanya tim yang berkembang tetapi menuju ke arah yang benar, kata Keown kepada Mirror. Tim terbaik musim ini adalah West Ham yang berada di posisi keempat. Dengan Manchester United dan Tottenham mengalami perjalanan yang sulit, 4 besar mulai terlihat. Saya pikir ini tentang Arsenal yang membangun kembali reputasi mereka. Dari 10 pertandingan yang sudah dijalani, tim Mikel Arteta telah mendapatkan 17 poin. Angka tersebut sama dengan Manchester United yang menduduki 1 peringkat di atas mereka. Sementara dari posisi keempat, mereka hanya terpaut 3 poin. Kita akan bahas berita Aubameyang uji kecepatan 2 rekannya.
Aubameyang memberikan penampilan mengesankan dalam beberapa pekan terakhir, di mana The Gunners berhasil mencatatkan 8 pertandingan tak terkalahkan di semua ajang. Dan salah satu aspek yang membedakan pemain internasional Gabon itu dengan pemain lainnya di Premier League adalah kecepatannya. Bahkan media asal Prancis Le Figaro mengklaim bahwa dia adalah pemain tercepat ketiga di Eropa musim lalu, setelah berhasil mencapai kecepatan tertinggi 35,5 km per jam. Akan tetapi, Pierre-Emerick Aubameyang menyatakan bahwa rekan setimnya di Arsenal, Kieran Tierney dan Nuno Tavares, bisa berlari lebih cepat darinya dalam jarak pendek. Saya bukan yang tercepat di Arsenal, kami memiliki beberapa pemain yang sangat cepat. Pada 80 hingga 100 meter, saya yakin saya salah satu yang terbaik. Tetapi dalam 30 meter, ya kami memiliki beberapa pemain cepat seperti Kieran Tierney dan Nuno Tavares. Mereka sangat cepat dalam langkah pertama mereka. Berikut ucap Aubameyang dikutip dari Metro. Berbicara bulan lalu, Jack Wilshere yang pelatih di Emirates Stadium demi mempertahankan kebugarannya meski bukan lagi pemain The Gunners, juga menegaskan bahwa Tierney lebih cepat dari Aubameyang. Kami sedang melakukan tes sprint dan saya bertanya kepada orang kebugaran, siapa pemain tercepat? Apakah itu Aubameyang? Dan dia berkata, bukan, Kieran Tierney. Itu mengejutkan saya, ucapnya kepada Talksport. Arsenal serius minati Denis Zakaria. Arsenal saat ini dalam proses berbenah. Perlahan tapi pasti, tim besutan Mikel Arteta itu mulai memetik poin di ajang Premier League. Mikel Arteta dilaporkan masih ingin memperkuat timnya. Dia butuh pemain-pemain yang berkualitas agar The Gunners bisa bersaing di papan atas klasemen EPL. Menurut laporan dari Bild, Arteta kini membidik gelandang baru. Dia ingin mendatangkan Denis Zakaria untuk memperkuat timnya. Arteta memang membutuhkan gelandang bertahan top di timnya. Ini dikarenakan Arsenal kehilangan Matteo Guendouzi dan juga Lucas Torreira, sehingga dia butuh pemain yang bisa menggantikan peran keduanya tersebut. Zakaria punya reputasi yang sangat bagus saat bermain di Bundesliga dalam beberapa tahun terakhir. Jadi Arsenal tertarik untuk mengamankan jasanya. Selain karena performanya yang apik, Arsenal punya motivasi lain untuk mendaratkan Zakaria. Sang gelandang saat ini berada di ambang pintu keluar Borussia Park, karena kontraknya bersama Borussia Mönchengladbach akan berakhir di tahun 2022. Sejauh ini Zakaria dilaporkan enggan memperpanjang kontrak sehingga Arsenal sangat berpeluang mendapatkan jasanya. Arsenal juga harus bergerak cepat untuk mengamankan jasa Zakaria, karena hampir semua tim-tim top Serie A tertarik untuk mengamankan sang pemain di tahun depan. Kondisi Tierney dan Odegaard membaik. Tierney sebelumnya mengalami cedera ankle kaki, alhasil dia juga terpaksa melewatkan beberapa laga penting. Arsenal pun mengisi posisi itu bergantian dengan dua pemain. Mereka adalah Nuno Tavares dan Sead Kolasinac. Pelatih Arsenal Mikel Arteta kemudian mengkonfirmasi bahwa kondisi Kieran Tierney memang membaik. Dia mengalami kemajuan dalam latihan. Dia merasa sedikit lebih baik beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak 100% untuk bermain sebagai starter hari yang lain. Berikut ucapnya seperti dilansir dari Sportmall. Selain Kieran Tierney, Arsenal juga sempat tidak bisa menggunakan tenaga Martin Odegaard. Pasalnya, dia juga mengalami cedera. Odegaard pun sempat absen di laga lawan Leeds United dan Leicester City pekan lalu. Namun menurut laporan dari Sportmall, kondisi gelandang Norwegia itu saat ini juga membaik.